A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika yahdurun. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan 3 kali ini saya akan membahas tentang perhitungan titik impas atau break even point, usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Apa sih break even point atau BEP itu? Nah, break even point yaitu jalan titik impas di mana posisi jumlah pendapatan dan biaya sama atau seimbang, sehingga tidak terdapat keuntungan ataupun kerugian dalam suatu perusahaan. Jadi balance. Kalau dalam istilah akuntansinya seimbang. Kemudian manfaat analisis titik impas tersebut apa saja? Yang pertama, jumlah penjualan minimal harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Jadi tidak mengalami kerugian perusahaan tersebut. Jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh keuntungan tertentu. Nah, seberapa jauhkah harus dicapai untuk memperoleh keuntungan tertentu? Kemudian, seberapa jauh berkurangnya penjualan agar perusahaan tidak menderita rugi? Untuk mengetahui bagaimana efek perubahan harga jual, biaya, dan volume penjualan terhadap keuntungan yang diperoleh. Selanjutnya, analisa break even point dapat digunakan oleh usahawan untuk berbagai pengambilan keputusan, antara lain jumlah minimal produk yang harus terjual agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Kemudian jumlah penjualan yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Dan besarnya penyimpanan penjualan berupa penurunan volume yang terjual agar perusahaan tidak menderita kerugian. Untuk mengetahui efek perubahan harga jual, biaya, maupun volume penjualan terhadap laba yang diperoleh. Selanjutnya, komponen perhitungan titik impas usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Beberapa istilah yang perlu diketahui dalam break even point. Yang pertama, biaya tetap, dan kedua, biaya variabel. Biaya tetap adalah biaya tetap termasuk biaya yang sama terlepas dari beberapa banyak jumlah barang yang kalian jual. Kemudian biaya variabel, biaya yang meliputi biaya yang timbul terus menerus yang diserap dengan setiap unit yang kalian jual. Nah, selanjutnya menghitung biaya pokok produksi usaha kerajinan. Jadi menentukan BEP membantu kalian untuk menentukan kapankah bisnis tersebut akan mencapai titik impasnya, di mana BEP adalah kondisi pendapatan sama dengan biaya yang dikeluarkan. Jadi pendapatan dan yang dikeluarkan itu sama. Nah, di sini ada beberapa tipe yang harus kalian perhatikan agar melakukan perhitungan BEP. Yang pertama, biaya tetap, biaya variabel. Nah, sudah diterangkan sebelumnya biaya tetap seperti apa, biaya variabel seperti apa. Di sini rumus menghitung BEP itu yang pertama, biaya tetap atau harga jual per unit dikurangi biaya variabel. Itu. Nah, di sini ada contoh menghitung BEP. Di sini contohnya wirausaha yang hobi berinternet nih. Hobi berinternet itu bisa jadikan wirausaha. Nah, berhitung modal awal dan BEP. Yang pertama, modal awalnya laptop. Totalnya 5.500.000. Nah, total awal itu berarti 5.500.000. Ada biaya operasional yaitu akses internet 200.000. Total biaya operasional per bulannya misalkan 200.000 nih. Nah, cara menghitung BEP-nya yang pertama, pendapatan per bulan 1.300.000. Kemudian total biaya operasionalnya 200.000. Jadi BEP itu investasi awal. Investasi awalnya 5.500.000 dikurangi
dibagi 1.100.000 di dalam 5 bulan itu akan mencapai titik impasnya. Berarti 5 bulan dikali 1.500.000 totalnya 5.500.000. Selanjutnya, nah, di atas BEP itu ada namanya unit contribution margin, yaitu setiap unit tambahan yang terjual akan meningkatkan keuntungan yang disebut unit contribution margin. Rumusnya harga jual diambil biaya variabel. Nah, evaluasi hasil BEP tersebut, analisis BEP merupakan suatu analisis yang digunakan manajer dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi manfaat BEP itu yang pertama untuk mengetahui volume penjualan, yang kedua sebagai sarana merencanakan laba, yang ketiga sebagai alat pengendalian atau controlling, kemudian yang selanjutnya sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan harga jualnya berapa, kemudian sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Nah, itu semua menurut Kuswadi tahun 2005 halaman 127. Selanjutnya strategi promosi produk hasil usaha kerajinan. Jadi promosi ini sangat penting. Tujuan promosi yang pertama untuk memperkenalkan diri, yang kedua membujuk, yang ketiga modifikasi, yang keempat membentuk tingkah laku, dan yang kelima meningkatkan kembali tentang produk dan perusahaan yang bersangkutan. Jadi sebagai bahan evaluasi juga nih, agar produk kita mempunyai pembeda dengan yang lain. Jadi pengertian promosi ini di sini itu promosi merupakan segala bentuk komunikasi yang digunakan untuk menginformasikan, to inform atau membujuk, to persuade atau mengingatkan orang-orang tentang produksi yang dihasilkan organisasi, individu atau rumah tangga. Itu menurut Shimamura 2003 halaman 285. Kemudian selanjutnya menentukan strategi promosi. Yang pertama periklanan, kemudian promosi penjualan tatap muka, dan publisitas atau hubungan masyarakat. Periklanan seperti surat kabar, televisi, radio, majalah, dan yang lainnya. Itu penjualan. Untuk selanjutnya, nah, di sini melakukan promosi produk hasil usaha kerajinan bahan limbah berbentuk bangunan. Adapun cara memasarkannya disesuaikan dengan kapasitas produksi yang sudah dibuat. Tahap pertama nih, mulai dengan hal yang kecil, kenalkan kerajinan tersebut kepada guru, teman, tetangga, sahabat, dan yang lain sebagainya. Kemudian memanfaatkan teknologi internet seperti Facebook, Twitter, Instagram, atau bisa juga dengan website yang gratis atau berbayar yang sesuai dengan kemampuan kalian. Untuk selanjutnya laporan kegiatan usaha. Nah, laporan ini sangat penting nih. Pengertian laporan dan manfaat laporan kegiatan usaha adalah penyampaian informasi sehingga tercipta komunikasi antara yang melaporkan dan pihak yang diberi laporan. Nah, laporan pelaksanaan kegiatan hendaknya bersifat komunikasi, jelas dan mudah dipahami oleh semua pihak. Nah, di sini menganalisis laporan kegiatan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Jadi pada dasarnya yang perlu dianalisis dalam dalam pelaksanaan kegiatan usaha sebagai berikut nih. Yang pertama, bidang kegiatan usahanya, kemudian rugi labanya, bidang keuangannya, terus bidang permodalannya, bidang administrasi dan pembukuan. Ini sangat penting nih. Kemudian bidang ketenaga kerjaan, bidang pemasaran, dan bidang organisasi. Nah, yang selanjutnya itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi referensi buku yang saya sampaikan ini dari Prakarya dan Kewirausahaan, judulnya. Penulisnya R.R. Indah Setiwati, Wawan Naswati, Hete Ningsih, Meptawadin Cahyadi, dan kawan-kawan. Cetakan kedua tahun 2017 edisi revisi. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.